Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 83. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari New Jersey, ya. Beberapa datang dari New Jersey, ya. Shalom Pak Eras, saya Ibu Nike dari New Jersey. Yang sudah 2 tahun ini saya secara rutin mengikuti semua live streaming ibadah GSKI Rehoboth yang membuat saya tumbuh hidup. Saya berubah dan berbuah. Saya mau bertanya sehubungan dengan keselamatan di luar Kristen. Sudah hampir setahun ini ibu mertua saya tinggal di Balikpapan meninggal dunia. Selama 2 tahun sebelumnya keadaan beliau sudah demensia. Ya. Demensia itu sudah kehilangan ingatan. Ya. Tidak banyak mengingat maksud saya. Ya. Agama yang dianutnya Buddha. Kalau Yesus mati di kayu salib 2000 tahun lalu juga menebus dosa ibu mertua saya, artinya beliau juga sudah menerima penebusan dosa. Ya, seperti yang saya baca di Pak Eras, standar hidup bagi orang di luar Kristen adalah kebaikan dan hanya bisa masuk. Seperti standar hidup bagi orang di luar Kristen adalah kebaikan, ya, yang mengasihi sama seperti diri sendiri, ya, dan banyak bisa masuk ke dunia yang akan datang. Dan penentuan itu nanti setelah adanya penghakiman yang untuk mereka adalah dengan dasar perbuatan sesuai dengan kitab-kitabnya, sesuai dengan hukum yang dia pahami maksudnya. Apakah ibu mertua saya bisa masuk ke situ apabila hidupnya baik, meskipun beliau dulu suka ke ahli-ahli ramal dan dukun, ya. Ke ahli ramal dan dukun tidak bisa dikatakan sebagai satu perselingkuhan kepada Allah karena dia tidak mengenal Allah yang benar. Tetapi Tuhan melihat dari perbuatannya. Pokoknya dari sikap hatinya. Dan bagaimana dengan adik ipar laki-laki saya yang masih beragama Buddha juga, yang dari kecil hidup dengan didikan ibu mertua. Ayah meninggal saat adik berusia 6 tahun. Dia sekarang berusia 50 tahun, kondisi adik saya ini bisu dan tuli. Dia sangat baik. Dengan keberadaannya yang cacat masih banyak membantu orang. Tanpa punya hati curiga apapun. Sampai kadang suka dimanfaatkan orang karena kepolosan hatinya. Saya terus terang terharu membaca ini. Apakah orang-orang semacam ini diizinkan Tuhan masuk ke dunia yang akan datang? Sangat iya. Dengan standar penilaian dari kacamata Tuhan bukan manusia. Iya. Karena ukuran baik manusia belum tentu sama dengan ukuran baik menurut Tuhan. Iya. Tapi kalau dari gejala ini Anda punya adik ipar laki-laki sangat mungkin. Ya. Tapi dia tidak percaya Yesus. Dia memang bukan umat pilihan yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihan. Jadi tidak ditarget untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Di sekitar saya banyak pegawai-pegawai dan orang-orang dekat saya yang bukan orang Kristen, yang memang di platformnya, yang landasannya bukan umat pilihan. Jadi jangan paksa untuk masuk Kristen. Kita menjadi saksi. Dan kalau seandainya mereka jadi Kristen, itu jadi Kristen seperti Yesus, bukan hanya beragama Kristen. Percuma beragama Kristen hanya menjadi baik. Ya, kalau saya katakan umat pilihan bukan berarti pasti masuk surga loh ya. Umat pilihan itu umat yang diberi kesempatan mendengar Injil dan diproses. Kalau menolak proses tidak akan bisa selamat atau tidak bisa dikembalikan ke rancangan semula. Tapi belum tentu masuk neraka, bisa juga hanya menjadi anggota masyarakat. Oke. 08214524 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya mau tanya hubungan pengajaran keselamatan di luar Kristen. Bagaimana keselamatan bagi anak yang baru lahir lalu meninggal? Ini dari keluarga yang belum percaya Kristus. Apakah anak tersebut selamat? Tidak tahu, karena tidak ada firman yang mengarahkan kita mengenai hal itu. Apakah arti mengerjakan keselamatan bagi orang yang menerima Kristus di saat-saat mau meninggal? Padahal selama hidup dia belum percaya.
apakah orang tersebut selamat, dihakimi menurut perbuatannya, bukan menurut imannya. Ya. Kalau mau meninggal suruh percaya Yesus, percaya lalu dia berkata, aku percaya Yesus. Lalu selamat? Belum tentu. Perbuatannya. Ucapan ini tidak menentukan orang selamat. Dengan mulut mengaku, Pak, tapi hati percaya. Mulut mengaku, hati percaya. Mulut mengaku kedengaran. Hati percaya pasti kelihatan. Yang kita dengar belum tentu sesuai hatinya. Tapi kalau hati percaya pasti kelihatan. Kelihatannya apa? Kehidupan yang diubahkan seperti Kristus. Dan ayat itu ditujukan untuk umat pilihan yang mendengar Injil. Jadi di luar orang Kristen, ya dihakimi menurut perbuatan. 0811 9475 dan seterusnya. Saya menjadi Kristen sejak 2012 sebagai pilihan saya. Saya menjadi Kristen sejak 2012 sebagai pilihan saya. Sejak sejak 2002 kemudian ini. Saya selalu mencari sosok Tuhan yang saya sembah. Mungkin dari tahun 2000 dia mencari sosok Tuhan, 2012 baru menjadi Kristen. Keluarga saya bukan Kristen. Menjadi Kristen tidak mudah. Saya mengalami banyak kesulitan, tantangan hidup, menderita sampai saya ditinggal suami. Saya harus pikul salib dan sebagainya, ya. Aman, ya, begitu. Ini harus saya perhatikan ini. Sampai saya ditinggal suami, harus pikul salib dan sebagainya. Saya berusaha memegang teguh iman saya sebagai orang Kristen untuk hidup benar. Walaupun tantangannya berat, dicap kena azab akan melekat pada saya jika saudara-saudara saya yang bukan keluarga inti tahu. Saya bermimpi saya dan suami saya dan suami bisa jadi garam dan terang buat keluarga saya yang bukan Kristen. Tapi pada kenyataannya kehidupan pernikahan saya hancur. Berkaitan dengan keselamatan, keinginan saya saat ini yang terus saya minta sama Tuhan bahwa keluarga saya juga selamat. Apakah mungkin? Bagaimana jaminannya? Jaminannya saya tidak tahu karena ini tergantung dari hidup dari ibu atau ses yang berjuang menjadi saksi bagi keluarga. Saya sudah mendengar beberapa kesaksian ibu sendiri yang menolak anak karena pindah agama. Tapi di ujung hari-hari terakhir dia mengakui anak yang pindah agama menjadi Kristen itu lebih baik. Dan itu membuat ibu ini menjadi welcome dan tidak menolak Yesus. Jadi tugas Anda untuk menyaksikan kehidupan yang diubahkan sebagai orang percaya. Ya, selamat berjuang. 0813 6153 dan seterusnya. Salam, apa keselamatan jemaat bisa ditentukan oleh Bapak Rohani dan seorang Bapak Rohani bisa mencabut roh yang ada dalam diri anak rohaninya? Keselamatan tidak ditentukan oleh siapa-siapa, tapi oleh diri orang itu sendiri, oleh anugerah yang Tuhan berikan. Bapak Rohani, Bapak Pendeta tidak menentukan. Kalau ada Bapak Rohani bisa mencabut roh, pasti dia sesat. Dan orang ini harus ditinggalkan. Jangan ikut-ikut pendeta seperti itu yang bisa mencabut roh. Enggak. Itu bohong. Sangat bohong. 0812 50 60 dan seterusnya. Salam Pak Eras, Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saya penasaran ingin tahu sudut pandang Bapak tentang keselamatan di luar Kristus. Kenapa? Ya, Yesus waktu bicara ini kepada orang yang mendengar Injil, orang-orang Yahudi. Kamu percaya, kamu selamat. Kamu tidak percaya, kamu berada di bawah hukuman. Maka Tuhan juga mengatakan, kalau kamu tidak melihat, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu melihat, kekal dosamu. Artinya begini, kamu mendengar tapi kamu tidak percaya, kekal kamu dosamu. Lebih baik kamu tidak mendengar, tapi kamu tidak menjadi jahat. Jadi orang bisa dikatakan menolak kalau dia mendengar tapi tidak mau percaya. Bagi orang yang tidak mendengar atau salah mendengar, tidak bisa dikatakan menolak. Ikuti pembahasan saya di keselamatan di luar Kristen. Jadi orang ini bukan menolak Kristus karena tidak mendengar atau salah informasi. Beda, ya. Terima kasih.
0822 9766 dan seterusnya. Pak Eras, apakah ada ukuran standar yang khusus, misalnya dari sisi batiniah yang benar-benar suci, bukan sebatas tindakan baik saja? Bagi orang non-Kristen untuk bisa masuk LP3, kita tidak bisa menilai. Yang menilai itu hanya Tuhan. Ya, yang menilai hanya Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang tadi juga mengenai Yohanes 3:18, ini pertanyaan yang sangat baik. Orang yang mau belajar, penasaran, ingin tahu sudut pandang saya mengenai Yohanes 3:18. Dan tentu saya tidak bisa menjawab secara mendalam, tapi itu yang saya bisa jelaskan. Juga pertanyaan yang berikut, saya juga tidak bisa menjelaskan secara mendalam. Tetapi saya harus memberitahu bahwa bagi orang non-Kristen bisa masuk langit baru bumi baru itu mengasama seperti diri sendiri. Yang bagaimana? Nah itu kita tidak tahu karena masing-masing orang memiliki kualitas yang berbeda. Masing-masing orang memiliki kualitas yang berbeda. Dalam penghakiman nanti baru semua terbuka dan semua tercelik. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang cerdas dan yang tulus. 0815 1462 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya mau tanya apakah surga Allah Bapa berbeda dengan surga untuk kita umat tebusannya? Karena menurut Pak Eras kita nanti belum dibentuk. Karena menurut Pak Era surga kita nanti belum dibentuk, itu nanti di bumi dan langit baru. Sedangkan surga Allah Bapa sudah ada sebab Tuhan Yesus mengajar berdoa, yaitu Bapa kami yang di surga. Yang saya pahami surganya Allah Bapa tetap beda. Ya tetap di atas. Jadi kekekalan kita masih berkata Bapa kami yang di surga. Ya. Tetapi semua ada di hadirat Allah. Semua ada di dalam cengkeraman gunggungan Allah Bapa. Maka dikatakan Allah hadir hidup di tengah-tengah umatnya. Allah Bapa tidak kelihatan selamanya. Yang kelihatan adalah Yesus yang menjadi perwakilan dari Bapa. Dia menjadi Tuhan bagi semua kita. Puji Tuhan. 0813 2950 dan seterusnya. Bapak Eras yang terkasih dan baik hati. Apa keselamatan di luar Kristus bagi orang Yahudi sama dengan keselamatan di luar Kristus bagi bangsa-bangsa lain? Sama. Jika berbeda di mana letak perbedaannya? Sama. Israel seharusnya dipandang sebagai bangsa pilihan, sementara bangsa-bangsa lain tidak. Iya betul. Tapi sikap terhadap Yesus sama. Orang-orang Yahudi yang percaya Yesus selamat. Yang menolak Yesus binasa. Orang-orang Yahudi yang taat kepada Taurat zaman perjanjian lama itu bisa selamat kalau perbuatan mereka baik. Seperti zaman Elia misalnya masih ada 7.000 orang yang tidak taat kepada Baal. Apakah mereka semua masuk neraka? Ya tentu tidak. Bagaimana orang Yahudi hari ini? Nah ini yang tidak bisa saya jawab. Karena masing-masing orang Yahudi pasti beda. Tapi yang jelas kalau mereka menolak Yesus sedangkan mereka mengerti dia Mesias, pasti binasa. Nah, terima kasih. Bagi mereka yang sudah mendengar pemberitaan Injil dan menolak untuk percaya, apakah karena perbuatan baik dan kesalahan mereka dapat membawa mereka menjadi warga negara biasa di LP3? Terima kasih, ini Pendeta Filimus Kanvola dari Wonokiri. Begini bro, orang yang mendengar Injil, menolak, itu bisa terjadi. Karena dasarnya memang dia bukan umat pilihan, dari kecil sudah menjadi seorang beragama A, bukan umat pilihan. Platformnya itu sudah tidak ada. Tetapi dia bisa baik. Kalau mereka memusuhi orang Kristen, pasti jahat juga terhadap orang-orang. Jangankan kepada orang Kristen, kepada seagamanya sendiri juga jahat. Kita juga orang Kristen. Kalau kita memusuhi agama lain, jangankan kepada agama lain, kepada sesama agama pasti juga bengkok. Jadi kalau memang dasarnya orang itu baik, biar dia bukan orang Kristen, dia tidak jahat kepada orang Kristen. Kalau memang dasarnya dia jahat, jangankan kepada orang Kristen, kepada orang non-Kristen, kepada orang seagamanya pun dia juga jahat. Jadi di sini setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Adapun keadaan masing-masing individu yang spesifik, itu hanya Allah yang tahu, yang kita tidak bisa menghakimi.
tetangga kita beragama A misalnya. Kalau memang dasarnya dia baik, dia juga tidak jahat terhadap kita. Kalau memang dasarnya dia jahat, jangankan kepada kita, kepada seagamanya pun juga pasti dia jahat. Maka saudara lihat kalau orang-orang membenci agama lain. Dari mukanya kita lihat kebengisannya, wickednya, kejahatannya. Lihat para pemimpin dan politisi yang betul-betul nasionalis, yang mencintai semua golongan kelompok. Pasti wajahnya manis. Itu mah sudah kelihatan, saudara. Itu sudah nampak sekali, Anda boleh buktikan itu. Terima kasih. 08788602 sekian. Mau tanya apakah ada keselamatan di luar Yesus? Tidak ada. Karena Yesus mati memikul semua dosa manusia. Orang itu tahu atau tidak tahu dosanya dipikul. Nanti di langit baru bumi, di pengadilan baru dibuka bagaimana keadaan manusia itu. Kalau batiniahnya jahat, dia tidak masuk langit baru bumi baru. Tapi kalau dia baik, dia mengasihi sama seperti diri sendiri, dia bisa menjadi anggota masyarakat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya. 0812 2838 dan seterusnya. Selamat malam Pak Eras, saya yang saya jadikan mentor dan gembala LP3 di perjalanan hidup saya ini. Oke. Gembala kecil ya, gembala besar kita Tuhan Yesus. Izinkan saya bertanya dan mohon penjelasan akan perkataan kalau Tuhan Yesus menanggung dosa untuk semua orang, bahkan untuk Adam. Ini yang saya dengar waktu Ekumene Bible Course ke-1 di menit 01, ya, menit 01:09:20. Padahal Adam hidup dengan perbuatan sebelum Tuhan Yesus datang. Dalam pengertian saya, kalau setiap manusia sudah meninggal, hanya tinggal penghakiman atas apa yang sudah diperbuatnya. Mohon pencerahannya ya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang mana saya dapat selalu diperbarui dan dikuatkan agar selalu hidup kudus, bertanggung jawab hidup ini dan selalu mengarahkan ke LP3. God bless you. Terima kasih Pak. Ini orang baik nih dari bahasanya nih. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia menebus dosa manusia pertama Adam sampai dosa manusia terakhir. Sedangkan akibat dosa Adam, dia memikul sendiri dan semua keturunannya. Jadi Yesus juga mati untuk Adam. Dalam pengertian saya, kalau setiap manusia yang sudah meninggal, hanya tinggal penghakiman atas apa yang sudah diperbuatnya. Oh ya, penghakiman itu bisa dilakukan karena ada yang memikul dosa mereka. Kalau tidak ada yang memikul dosa, Adam tidak perlu dihakimi, siapapun tidak perlu dihakimi, semua meluncur ke neraka tanpa ada hambatan. Tapi dengan adanya kematian Yesus di kayu salib, maka semua dosa bisa, maksud saya semua orang bisa dihakimi. Karena semua dosa sudah dipikul. Maka keadaan batiniah manusianya yang harus dihakimi. Orang di luar Kristus, maksud saya orang di luar Kristen, orang di luar Kristen harus mengasihi sama seperti diri sendiri. Orang di dalam Kristen bukan hanya mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, tapi harus juga menjadi seperti Yesus. Puji Tuhan. Oke, 0821 8865 dan seterusnya. Pak Erastus, singkat saja. Bagaimana dengan tokoh-tokoh Alkitab PL seperti Abraham, Ishak, tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama ya. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan nabi-nabi. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Apakah mereka masuk sebagai anggota masyarakat atau masuk sebagai anggota keluarga kerajaan Allah? Ini jawabannya berat. Ya, pinter nih yang nanya. Yang saya pahami, satu, menjadi sahabat-sahabat Allah. Yang kedua, siapa tua-tua yang di sekitar tahta itu? Karena kalau kita payub, kita melihat yang menghadap Allah itu hanya anak-anak Allah. Tetapi di Perjanjian Baru, yang di sekitar tahta itu adalah tua-tua. Siapa tua-tua itu? Ingat, ketika Yesus mati, ia menarik tawanan, orang-orang dibangkitkan, orang-orang saleh. Pasti orang saleh itu Abraham, Samuel, Yakub, Daud, dan nabi-nabi. Nah ini masih tanda tanya. Tapi yang pasti nih akan menjadi sahabat-sahabat Allah. Ya, anggota masyarakat tapi orang-orang hebat yang menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Puji Tuhan ya.
08213401 dan seterusnya. Salam Bapak Pendeta Erastus berkaitan tema keselamatan luar Kristen. Bagaimana dengan Yohanes 15 ayat 16? Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nanti di Yesus Kristus untuk semua orang, saya menjelaskan secara terperinci dan lengkap mengenai hal ini, ditambah lagi kalau tidak ditarik Bapa tidak bisa datang padaku. Nah, ini juga berkaitan dengan hal ini. Tapi baiklah, karena saya harus menjawab singkat, saya beritahu, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ia sedang bicara kepada murid-muridnya. Dia tidak bicara kepada semua orang. Ingat, harus melihat konteks. Dia bicara dengan murid-muridnya waktu itu. Mereka tidak memilih Yesus. Yesus yang memilih murid-muridnya. Ya, baca di dalam Injil. Sebelum memilih murid-muridnya, Yesus berdoa semalam-malaman. Besoknya baru memilih murid-muridnya. Bukan murid-muridnya yang memilih Yesus. Ingat itu. Dan kalau Yesus memilih mereka, mereka harus menghasilkan buah. Apa sulitnya? Jangan dipelintir. Allah yang menetapkan orang selamat dan yang lain tidak. Nah, ini kan dielaborasi, dipaksakan. Harus melihat konteks ayat Alkitab dan tercerdas dan teliti dan jujur. Sekali lagi nanti saya akan jelaskan lebih detail di pembahasan Yesus Kristus mati untuk semua orang. Ya, ada jadwalnya. Kalau tidak salah hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. 2 sesi. Setiap Sabtu atau beberapa Sabtu. Oke. Saya teruskan 0812 1227 4953. Terus Salam, selamat malam Pak Era, saya sudah beribadah di MAG sejak tahun 2018. Kami merasa bersyukur dan diberkati oleh khotbah kebenaran yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Terkait topik ini tentang keselamatan luar Kristen, saya ingin menanyakan, bagaimana dengan orang ateis tetapi baik? Apakah dia dapat diselamatkan? Anak perempuan saya berpacaran dengan ateis, tapi syukurlah sekarang dia sudah mengambil keputusan untuk putus. Mohon penjelasan Pak. Ya, ateis itu kan artinya orang tidak bertuhan. Ya kan? Banyak orang beragama secara teori itu bertuhan loh. Teorinya bertuhan, prakteknya tidak. Itu namanya ateis praktis. Di Eropa hari ini banyak orang yang mengaku free thinker. Tidak percaya Tuhan, tapi kelakuannya baik, bisa. Jadi ateis yang bagaimana? Kita juga tidak tahu karena masing-masing orang memiliki kualifikasi atau kualitas yang berbeda-beda. Bukan tidak mungkin ya orang yang memang tidak bertuhan tetapi dia seorang humanisme atau orang yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Pada intinya di akhir zaman orang dilihat sikap batinnya, sikap hatinya. Dan kita tidak bisa menilai secara general orang ateis. Juga tidak bisa menilai general orang beragama itu baik. Oke, terima kasih. Oke. Pak Eras yang saya kasih dan saya sayangi. Oh, terima kasih. 0853 392 sekian-sekian dari Bali. Ini namanya asli orang Bali. Saya orang yang baru 8 tahun kenal Tuhan Yesus, dibaptis air dan baptis Roh Kudus. Menjadi bingung dan bimbang karena di luar Kristen ada keselamatan. Saya sangat kagum dan tertarik mengikuti khotbah-khotbah Bapak lewat streaming. Karena saya percaya Bapak orang pintar dan cerdas menyampaikan bahwa menjadi orang Kristen bukan berat tapi sangat berat. Kita harus membuang keinginan daging, kenikmatan dunia. Saya belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus seperti anjuran Bapak. Karena dengan jalan itulah kita bisa masuk surga. Umur saya sudah 60 tahun. Sudah pegang boarding pass, kata Bapak. Oh, ya, oke deh Pak. Orang yang sudah jadi Kristen dari lahir bahkan sudah jadi pendeta puluhan tahun dan pelayanan di mana-mana bisa jatuh menjadi jahat. Terdahulu jadi yang terbelakang. Apalagi orang di luar Kristen. Ya.
Akulah jalan kebenaran, masuk surga dan hidup tidak binasa. Tidak seorang pun yang dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Nikodemus pun bertanya, siapa saja yang dapat diselamatkan? Yesus menjawab, harus orang yang lahir baru. Ya. Dalam kurung dibaptis. Orang yang lahir baru biasanya dibaptis. Orang dibaptis belum tentu lahir baru ya. Orang yang tak dapat memikul salib dan menyangkal diri tidak bisa jadi muridku. Orang kaya sulit masuk surga. Serigala punya liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang tidak meninggalkan orang tuanya, saudara laki-laki atau perempuan, tidak bisa ikut aku kalau tidak meninggalkan orang tuanya, saudara laki-laki atau perempuan. Dan banyak yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu pun sangat sulit dilakukan oleh anak Tuhan yang sudah dibaptis. Kalau tidak ada kasih karunia pasti binasa, apalagi di luar Kristen. Tolong penjelasannya. Begini Pak, saya suruh menjelaskan bagaimana ini. Orang di luar Kristen itu banyak yang baik Pak. Ada yang baik maksudnya. Di luar Kristen itu orang yang dulu belum pernah mendengar Injil, atau sekarang ini hidup tapi tidak pernah mendengar Injil juga karena di pedalaman, atau salah mendengar Injil karena memang bukan umat pilihan. Mereka tidak dituntut seperti yang Bapak bacakan itu. Ini nggak berlaku untuk mereka. Ini berlaku hanya untuk orang yang mengenal Injil atau umat pilihan. Kalau mereka mengasama seperti diri sendiri, bisa masuk menjadi anggota masyarakat. Ya. Tapi kalau orang Kristen harus memenuhi yang tadi Bapak katakan yang sangat berat itu. Bahkan saya sering mengatakan mustahil itu. Tapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kalau kita mau dengan segenap hati, Tuhan pasti memimpinnya. Oke. Untuk saran saja ya Pak. Bapak adalah orang cerdas menyampaikan firman secara murni. Kalau bisa Pak, bimbinglah kami domba yang hilang dan sesat ini. Dan selamatkanlah domba-domba yang pada dunia ini sudah jahat ini dan sudah kehilangan imannya kepada Tuhan kita. Untuk kembali kepada Tuhan agar tidak binasa. Kenapa harus mengkhotbahkan orang di luar Kristen, bahkan sampai menyatakan mereka bisa masuk surga? Menurut saya ini zona sensitif. Demikian Pak, maaf kalau saya berani karena umur saya sama dengan Bapak. Terima kasih Pak. Berulang-ulang saya mengatakan, sebenarnya saya tidak punya urusan dengan orang di luar Kristen. Kalau ada sedikit urusannya. Urusannya apa? Saya harus jadi saksi untuk mereka. Soal mereka ke surga atau neraka itu sebenarnya bukan urusan. Berulang-ulang saya mengatakan maksud saya menjelaskan ada keselamatan di luar Kristen adalah temukan kutubmu. Bukan hanya jadi baik. Kalau jadi baik orang lain juga bisa jadi baik. Tetapi temukan kutubmu, kamu harus menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Di sini saya membuat diferensiasi dan perbedaan kutub yang jelas. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa memang ada anggota masyarakat. Terima kasih ya Pak, Bapak sayang kepada saya. Tulus Bapak ini mengasihi saya. Ya. Kepada Imade Ishak Dharma, usia 60 tahun. Terima kasih Bapak. Nanti Bapak ikuti saya khotbah saya mengenai surga secara lengkap. Baru bisa melihat betapa pentingnya memahami adanya keselamatan di luar Kristen. Yesus pun mati untuk mereka Pak. Ini yang penting. Mungkin bagi orang-orang yang selama ini bertanya-tanya bisa mendapat jawabannya. Tapi sekaligus menarik kita untuk melihat tanggung jawab kita. Kita harus sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus. 0813 4056 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya sangat bersyukur bisa mendengar pengajaran Bapak tentang keselamatan di luar Kristen. Pertanyaan saya, apakah ini tidak mengurangi nilai dari penginjilan dalam memperkenalkan Yesus kepada orang Kristen? Karena mereka dapat saja berpendapat bahwa tanpa Yesus mereka dapat diselamatkan. Oh ya. Pertanyaan kedua, orang Kristen yang saat ini percaya Yesus bisa saja berpendapat bahwa sekalipun mereka berpindah atau mengganti kepercayaan, mereka masih mendapat kesempatan untuk masuk dunia akan datang. Asal mereka menjadi orang baik, karena mereka akan dihakimi lewat perbuatan. Mohon penjelasannya Pak. Yang pertama, apakah ini mengurangi penginjilan? Penginjilan itu apa?
Saya khawatir pengertian penginjilan banyak Bapak Ibu itu keliru. Penginjilan itu cerita tentang Yesus. Enggak. Bukan hanya itu, tapi kehidupan yang menjadi saksi bahwa 2000 tahun yang lalu ada satu pria bernama Yesus yang menyelamatkan umat manusia, dan keselamatan itu ditandai dengan kehidupan Yesus yang dikenakan. Karena inilah profil anak Allah yang layak masuk anggota kerajaan, anggota keluarga kerajaan. Karena profil inilah maksud keselamatan itu diberikan. Nah, ini penginjilan menjadi saksi melalui perbuatan. Melihat perbuatanmu mereka melihat surga. Bukan sekolah teologi, sekolah penginjil bisa cerita tentang Yesus, pergi misi, seringkali hanya cari hidup dan cari uang, nafkah. Bukan. Kelakuan kita yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang menyelamatkan dunia. Kita saksinya. Ya, itu. Jadi bukan hanya buat orang masuk Kristen. Oh, nggak ada artinya kalau Tuhan masuk Kristen. Akhirnya jadi jahat malah. Mengubah manusia dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Oke. Pak, ini nanti bisa buat orang yang Kristen pindah agama masih punya kesempatan. Oh, kalau orang Kristen sampai pindah agama, biasanya orang-orang itu orang-orang yang hatinya bengkok. You boleh buktikan. Atau karena kejahatan pendeta di sekitarnya atau orang-orang Kristen sehingga dia kecewa. Tapi nuraninya masih bicara, dan tidak sedikit yang pindah agama lain kembali ke Kristen. Nanti orang kan berkata, wah lebih baik, nggak apa-apalah pindah agama masih ada kesempatan. Ini sama dengan orang Kristen yang berkata, tidak usah sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Yang penting menjadi anggota masyarakat. Wah, ini kurang ajar. Kalau orang tuanya punya kekayaan bisa menyekolahkan dia jadi doktor, lalu dia lulus cukup menjadi lulusan playgroup, itu kan kurang ajar. Ingat bahwa Tuhan menyediakan kerajaan surga. Bapak menyediakan kerajaan surga untuk mempermuliakan Yesus bersama orang yang menderita bersama dengan dia, artinya yang sekelas serupa dengan Yesus. Itu kerinduan Bapak. Jika ada orang Kristen yang sengaja tidak mau diproses, pasti orang-orang seperti ini hatinya bengkok. Atau pada umumnya bengkok. Kalau sampai pindah agama, pasti hatinya bengkok. Atau kemungkinan besar bengkok. Tetapi masih ada kesempatan balik lagi. Bisa dipastikan kalau orang pindah agama. You cari sendiri ya. Lihat profilnya. Orang sampai meninggalkan Yesus. Lihat profilnya. Tetapi kita juga harus melihat kausalitas pindahnya itu apa. Dia pindah karena mau menikah lagi, punya istri lebih, pindah karena mau punya popularitas, di Kristen tidak dihargai, pindah agama disambut oleh orang-orang. Apa? Apa ketemu malaikat, lalu malaikat berkata, ayo pindah agama, jangan di Kristen. Apa begitu? Coba lihat orang-orang yang pindah agama. Saya tidak menemukan wajahnya menjadi indah. Ya, Anda buktikan. Ya, di antara orang-orang Kristen yang pindah agama, lalu berkhotbah di agama barunya, kasihan. Dia banyak menipu. Tidak sedikit maksud saya, nggak semua. Tidak semua. Ngawur. Kristen tuh begini loh, kamu nggak ngerti isi Alkitab kok. Dia ngawur. Dia belum mengerti isi Alkitab, dia mengkhotbahkan apa yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, tapi kita diam saja ya. Kita diam saja. Kita tidak melawan ya. Baik. Jadi inilah faktanya bahwa kita semua harus tetap setia sampai akhir. Tuhan memberkati.